Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya ciptakan suasana temaram, karena betul, sekarang masuk ke segmen misteri. Saya akan membahas satu kisah atau kejadian nyata yang dialami oleh penulis misteri yang sangat terkenal di dunia. Siapa lagi kalau bukan Agatha Christie. Ya, sepanjang hidupnya dia pernah membuat berita yang menghebohkan. Karena selama sekitar hampir 2 minggu, Agatha Christie menghilang. Oke, kali ini kita akan bahas misteri tersebut. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Juga like, komen, share, dan yang lebih penting lagi, jangan skip iklan di video kali ini. Terima kasih semuanya. Mari kita sama-sama simak cerita Agatha Christie. Check it out. Ya, semuanya bermula pada malam hari pada tanggal 4 Desember 1926. Agatha Christie yang saat itu sudah menjadi ibu dari anak sematawayangnya, seperti biasa kalau malam-malam nyamperin ya ke kamar anaknya, terus ya kalian tahu dong ngapain aja biasanya, ya dia ngucapin selamat malam gitu ya, terus mengecup pipi anaknya biar santai karena mau tidur gitu ya. Tapi bagaimana Agatha Christie sendiri, dia nggak langsung tidur, dia malah bawa tas kulit kesayangannya, bawa kunci mobil Maurice Connelly kesayangannya juga. Terus dia pergi deh meninggalkan rumahnya di Sunningdale, Inggris. Terus ya di dalamnya juga tentu saja ada suaminya ya, ada Kolonel Archibald Christie. Nah, loncat ke tanggal 5, ternyata Agatha Christie nggak pulang ke rumah. Dan tanggal 6 Desember 1926, kabar hilangnya Agatha Christie mulai tersiar luas. Nggak cuma di Inggris, tapi juga seluruh dunia. Karena memang pada usia 36 tahun saat itu, Agatha Christie udah dikenal sebagai penulis novel cerita kriminal yang karyanya bestseller ya. Ini beberapa karyanya pada saat itu yang sangat terkenal. Oke, nah gimana? Apa aja yang diberitakan? The Times menulis di halaman depan nih sebagai headline bahwa mobil si Agatha Christie itu bannya tuh ngangkat dan mobilnya itu udah nyaris masuk ke sebuah lubang kapur. Jadi si mobil itu keluar jalur dan untungnya ada pagar tanaman yang lebat sehingga menahan laju si mobil itu. Ya kalau enggak ya sedikit lagi tuh udah langsung nyemplung ke lubang kapur di sana. Ya gitulah guys. Lalu di mana Agatha Christie? Ya, polisi terus mencari-cari sampai pada tanggal 8 Desember 1926, akhirnya polisi menghentikan kegiatan pencarian Agatha Christie karena salah satu ipar Agatha Christie ngasih tahu kalau Agatha Christie itu udah ngirim surat sama dia bahwa dia akan istirahat lah gitu ya sambil perawatan di sebuah spa di Yorkshire. Jadi semuanya apakah berhenti? Enggak, karena Agatha Christie-nya nggak ketemu ternyata. Pada tanggal 10 Desember 1926, karena belum ketemu juga, belum muncul juga tuh Agatha Christie, polisi kembali melanjutkan pencarian sosok novelis tersebut. Ya, mereka membawa anjing kesayangan Agatha Christie biar bisa mengendus-endus gitu, tapi bukannya mengendus, anjing itu malah monggok, malah kelaparan ya, pengen minta makan, jadi nggak berhasil. Dan koran-koran mulai deh menebarkan gosip-gosip, opini, kayak gitu ya. Salah satunya The Times itu juga menuliskan bahwa katanya Agatha Christie melakukan bunuh diri. Jadi di dekat lokasi itu ada sebuah kolam kesunyian atau kehampaan gitu ya, yang konon kolam itu mungkin danau ya, kalau saking luasnya tuh kolam nggak punya dasar. Jadi kalau nyemplung situ ya nggak ada dasarnya. Wow, serem. Dan konon juga ada tulisan-tulisan di beberapa koran bahwa Agatha Christie sempat ngobrol sama temen-temennya bahwa hidupnya akan segera berakhir kayak gitu. Makanya banyak gosip sana-sini. Itu terjadi di tanggal 10 Desember ya. Cuman selang mungkin 5 hari setelah kepergian atau menghilangnya Agatha Christie. Pada tanggal 11 Desember, polisi terus saja mencari dan akhirnya mereka benar-benar bingung sebab nggak ada satupun saksi yang bisa memberi keterangan yang meyakinkan. Nah, informasi yang terkumpul itu, Agatha Christie sebelumnya sudah meninggalkan 3 surat kepada satu sekretarisnya, ya asistennya gitu ya. Yang kedua, kepada iparnya yang tadi bilang kalau Agatha Christie mau ke spa di Yorkshire. Dan yang ketiga, surat ini ditujukan kepada suaminya, Kolonel Archibald Christie. Tapi sang kolonel sih nggak mau ngungkapin isi suratnya itu apa. Privacy mungkin ya.
ada apa gitu ya, kenapa juga suaminya nggak mau ngungkapin. Ya, yang jelas teka-teki semakin menggantung. Coba ya kalau yang jadi polisinya ini tokoh-tokoh Agatha Christie seperti Hercule Poirot atau Miss Marple. Mungkin udah terungkap dari awal-awal ya. Pada tanggal 12 Desember 1926, polisi mulai meminta bantuan sejumlah detektif amatir di Inggris untuk melacak keberadaan Agatha Christie. Polisi masih yakin kalau Agatha Christie berada di sekitar lokasi kejadian mobil itu mengalami kecelakaan. Nggak akan jauh-jauh gitu ya. Sementara itu, sang asisten atau sekretaris pribadinya Agatha Christie mengungkapkan rasa kekesalannya karena media mulai menyebutkan Agatha Christie sekedar bikin sensasi, apa ya istilahnya, nyari pamor karena mau menerbitkan buku, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Dan si sekretaris pribadinya itu membantah, katanya Agatha Christie itu bukan jenis orang seperti itu yang nyari-nyari publisitas biar dirinya terkenal, karena menurut dia Agatha Christie udah terkenal. Terus si sekretaris pribadi itu juga membocorkan isi surat Agatha Christie yang ternyata isinya hanya jadwal kegiatan dari Agatha Christie, jadi nggak ada petunjuk atau wasiat atau apalah gitu ya, nggak ada, cuma jadwal kegiatan Agatha Christie ke depan gitu. Akhirnya polisi kebingungan, mereka mulai melacak ke naskah yang dikerjakan Agatha Christie. Kebetulan Agatha Christie saat itu sedang menulis novel berjudul Blue Train, tapi setelah dibaca nggak ada petunjuk di sana. Pada tanggal 13 Desember 1926, sekitar ya belasan ribu orang mendaftar menjadi relawan dan ikut mencari Agatha Christie. Tidak hanya manusia, tidak hanya orang, tapi juga anjing-anjing pelacak. Pada tanggal 15 Desember 1926, akhirnya Agatha Christie ditemukan di spa di Yorkshire yang udah disebutin di surat sebelumnya itu ya. Dulu sih nggak ada dicari-cari, tapi pas tanggal itu kok ada ya. Dan suaminya menjelaskan bahwa ya si Agatha Christie ini ditemukan dalam keadaan linglung, setengah lupa ingatan. Mungkin juga dia apa kayak di sinetron itu amnesia gitu ya. Dan pada tanggal 17 Desember 1926, Times mengeluarkan berita bahwa Agatha Christie check-in ke spa tersebut bukan pakai nama Agatha Christie, tapi dia pakai nama Teresa Nella. Siapa Teresa Nella itu? Gak ada yang mau ngaku, gak ada yang mau ngungkapin. Bahkan suaminya Agatha Christie itu ya juga ngomong gak kenal siapa itu, bingung ya. Wah, makin aneh aja ya. Jadi sampai akhirnya 17 Desember itu udah nggak ada yang tahu gimana sih keadaan sebenarnya si Agatha Christie ini waktu ngilang, terus kemana, ngapain. Wah, pokoknya bingung karena semua pihak menutupi ya. Baru beberapa bulan kemudian, sekitar Maret ya tahun depannya, terungkap bahwa ada peristiwa perselingkuhan. Jadi suaminya berselingkuh dengan orang yang namanya Teresa tadi yang dipakai oleh Agatha Christie untuk check-in di spa. Well, karena ini mencuat ya, apalagi mereka sampai cerai, akhirnya orang berkesimpulan bahwa Agatha Christie stres, dia berusaha mungkin gitu ya, atau Agatha Christie stres karena suaminya selingkuh, dia berusaha melakukan dendam untuk merusak nama baik suaminya tapi gagal. Atau sebenarnya Agatha Christie cuma cari sensasi ya, karena dia udah mau cerai, jadi dia berusaha menutupi perceraiannya dengan sensasi kayak gitu. Macam-macam deh orang berasumsinya. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Yang jelas, kedua orang ini akhirnya bercerai ya, dan kemudian juga masing-masing menikah. Kolonel dengan selingkuhannya, Agatha Christie bertemu seorang arkeolog, yang kemudian malah membuat Agatha Christie semakin kaya pengalaman untuk ditulis ke karya novel-novelnya. Selama hidupnya, Agatha Christie tidak pernah mengungkapkan kejadian sebenarnya pada saat itu. Bahkan di buku autobiografi yang dia tulisnya, dia nggak menyinggung sama sekali. Cuman dalam satu wawancara dia pernah mengungkapkan bahwa pada saat itu dia sebenarnya sedang menyetir, kemudian karena agak stres dia berhenti di pinggir jalan, dan tiba-tiba mobilnya nyelonong begitu aja, terantuk sesuatu, dan kepala Agatha Christie terbentur juga, dan kemudian Agatha Christie merasa dan mengaku dia linglung gitu, nggak ingat apa-apa, jadi dia jalan kemana-mana dia nggak ngerti gitu. Ya biarinlah itu urusannya Agatha Christie, dan rupanya memang yang namanya penulis misteri ini ya, misterinya tapi detektif kriminal ini nih memang jagolah membuat orang penasaran dan pengen memecahkan misteri. Jadi penulis misteri yang meninggalkan misteri untuk pembaca dan penggemarnya.
Hebat ya buat Agatha Christie. Sampai sekarang orang masih bingung dia ngapain dan kemana aja selama 11 hari sebelum ditemukan di spa di Yorkshire. Well, semuanya itu dia kisah dari Agatha Christie yang novelnya juga jadi favorit saya. Gimana? Silahkan kalau ada yang mau komentar, ada yang mau ngajak diskusi, atau mau nebak-nebak kira-kira apa yang terjadi, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, kita akan ketemu lagi di kisah-kisah seputar dunia literasi dari buku sampai penulis di channel ini, di channel Benny Info. Well, semuanya, ternyata Ratu Kisah Misteri menyimpan misteri yang hingga kini tidak terpecahkan. Semoga saja cerita kali ini bisa memberi motivasi, inspirasi buat kalian, wahai para penulis. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk standby di channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.